Gitu. Kemudian kata tunjuk ada di 19, namanya isim kan? Gitu. Isim mausul, isim zorob, ini namanya isim semua. Ya. Kemudian kan kita sudah pernah nyanyikan bahwa apakah, hal apakah itu berdua huruf istifham. Yang ini huruf, ya. Ayu siapakah, aina di mana, man siapakah, ma apakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, maza apakah, lima kenapa, limaza kenapa, itu semua isim istifham. Nah, ini namanya adalah isim. Itu namanya isim istifham. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan isim. Jadi kata Yasir itu juga banyak isimnya. Ya, tapi semuanya nanti adalah termasuk isim yang mabni. Mabni itu tetap. Ya, dibacanya tetap begitu. Oke, sekarang mari mengenal cirinya isim. Ibunda dan ayahanda, kalau kemudian belajar jurumiyah, belajar alfiyah, ya, ibunda kemudian mengenal ciri-ciri isim itu biasanya ada 4 sampai 5 saja. Nah, di sini kita sajikannya ada 8. Kenapa ada 8? Karena memang kita prakteknya adalah Al-Quran. Ya, prakteknya adalah Al-Quran. Dan biasanya yang populer itu, ciri-ciri isim itu adalah akhirannya tanwin. Ini populer nih. Setiap ada akhirannya tanwin, an, in, un, itu disebut namanya isim. Yang akhirannya tanwin itu sering dikenal istilahnya adalah nakiroh. Apa? Nakiro. Heeh, Nakiroh. nakiroh. Isim Jadi kalau nakiro. akhiran tanwin disebut Isim isim. nakiro. Tapi dikenal juga dengan nama Nakiro. nakiro. Kedua, akhirannya kasroh. Ini pun populer nih. Ya, populer. Kenapa dia berakhiran kasroh? Karena diawali harfu jarin. Gitu ya. Kemudian ada lagi berawalan al. Nah, ini juga populer nih, berawalan. Tetapi ada berawalan mamimu. Mamimu ini tidak populer nih. Ya, mamimu ini tidak populer. Terus kenapa kita adakan? Ya, karena ketika kemudian di dalam Al-Qur'an, ya, umpamanya disebut kata muslihuna, ya, muslihuna, ya. Apa cirinya? Mu. Ya, cirinya mu. Kalau kemudian ciri yang populer ini cuma tanwin, kasro, berawalan al. Ketika kata muslihuna itu kemudian tidak bisa diketahui ini isim atau tidak. Makanya ditambah berawalan Mamimu. mu. Contoh lagi kemudian apa? Contoh lagi umpamanya mulaku robbihim, ya, mulaku robbihim. Nah, kalau him jelas dia masuk kata yasir kan. Ya. Robbi akhiran kasro jelas masuk kata yasir. Tetapi ketika kata mulaku, apa cirinya isimnya? Mu.
mu. Makanya mu itu yang kita masukkan bagian dari ciri-ciri Isim. isim. Ciri-ciri isim. Nah, itulah yang disebut dengan Ciri-ciri. berawalan mamimu. Mamimu. Mamimu itu kita masukkan karena kita prakteknya adalah Quran. Kemudian diawali kolom 1 sampai 7. Tujuh. Apa saja kolom 1 sampai 7? Ini dia. Kana wa Kana wa akhwatuha, akhwatuha. Kada wa kada wa akhwatuha. akhwatuha, Inna wa inna wa akhwatuha. akhwatuha, Lana lana filil filil jinsi. jinsi, ya harfu nida, huruf ya ya, Nida. ya Illa nida, al-istisna. Huruf kemudian harfu illa jar. al istisna, kemudian harfu jarri. Jadi. Jadi itu juga cara menentukan cirinya. Setiap ada kolom 1 sampai 7, maka kemudian harus ada isim. Oke, berikutnya adalah menunjukkan arti nama. Ini pun jarang disebutkan ya dalam kitab-kitab. Kenapa di sini kita kasih? Ya karena contoh umpamanya Fir'aun. Ya, Fir'aun. Nah, ini masuk mana dia? Akhiran tanwin tidak, akhiran kasroh tidak, berawalan al tidak, berawalan mamimu tidak, ya. Kemudian diawali kolom 1 sampai 7 tidak. Oh, ternyata Fir'aun ini termasuk menunjukkan arti nama. 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 Hmm. Makanya dimasukinlah dia menunjukkan arti nama. Ini kalau Ibunda belajar kemudian dengan pembelajaran bahasa Arab yang lain, ya, kemudian kenapa ya kok di tempat kita ya di metode Yasir ini banyak banget ini ciri-ciri isimnya gitu ya, mengenal ciri isimnya. Iya, karena kita prakteknya Al-Quran. Ya, sekali lagi kita prakteknya Al-Quran dan kita bukan orang Arab. Kita termasuk orang asing. Gitu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Maaf ya, lambat. Waalaikumsalam, Bu Nanda. Jadi kita termasuk orang asing sehingga ya ciri-ciri inilah yang menurut kami mewakili dari semua yang ditampilkan di dalam Al-Qur'an. Al-Quran. Berikutnya adalah berwazan fa'ilun. Nah, ini dia wazannya adalah fa'ilun. Wazan fa'ilun. Wazan apa? Ya, berwazan fa'ilun. Wazan fa'ilun itu artinya adalah tulisannya mirip seperti fa'ilun. Dan ini berlaku untuk tasrifnya semua yang di sini nih. Berlaku untuk tasrifnya. Sehingga ketika kemudian ada kata umpamanya ada kata umpamanya Likun itu yang dari ulangan tuh ya. Khaliduna gitu ya. Khaliduna. Ini isim, tapi apa cirinya? Berakhiran tanwin tidak Khaliduna? Tidak. Tidak. Berawalan al? Tidak. Tidak. Berawalan mamimu? Tidak. Tidak. Menunjukkan nama? Tidak. Tidak. Ya. Berakhiran kasroh? Tidak. Tidak. Maka kemudian yang tepat dia adalah berwazan Berwazan fa'ilun. fa'ilun. Nah, dari mana waw alifnya, waw nunnya ini dia diambil dari tasrifnya. Nah, gitu dia. Diambil dari tasrifnya. Itulah yang disebut namanya berwazan fa'ilun. Fa'ilun.
Fa'ala. Ya, Fa'ala. kemudian fa'iluna. Kemudian yang terakhir adalah kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Kata majemuk itu juga sering disebut namanya idhofah. Apa? Idhofah. Idhofah. Apa itu kata majemuk? Kata majemuk itu adalah katanya banyak tapi maknanya satu. Contoh, kemudian ya pintu punya makna tidak? Ya. Punya. Ya. Ya. Kamar punya makna? Punya. Punya. Mandi punya makna? Punya. Punya. Tapi kalau tiga kata ini kita gabungkan jadi satu, pintu, kamar, mandi. Ya. Berapa maknanya? Satu. Satu. Itulah yang disebut kata majemuk. Katanya majemuk, katanya banyak, tapi maknanya Satu. satu. Jadi kalau kemudian pintu berdiri sendiri, dia punya makna. Kamar berdiri sendiri, dia punya makna. Mandi berdiri sendiri, dia punya makna. Tapi ketika digabung, pintu, kamar, mandi, ya, maknanya cuma satu. Itulah yang disebut dengan kata majem. Bagaimana ciri-cirinya? Nih ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu adalah tidak berakhiran tanwin dan tidak berawalan al. Coba perhatikan. Robbu berakhiran tanwin? Tidak. Tidak. Awalan al? Tidak. Tidak. Tidak berakhiran tanwin, tidak berawalan al. Maka kemudian ya ketemu dengan isim yang berawalan al, ya, maka kemudian robbunya itu disebut kata majemuk. Majemuk. Kemudian robbukum. Robbunya berawalan Tidak. al? Tidak. Berakhiran tanwin? Tidak. Tidak. Kemudian bersambung dengan domir, maka kemudian robbunya disebut dengan Majemuk. kata majemuk. Berikutnya, sab'u samawatin. Sab'unya berawalan al? Tidak. Tidak. Akhiran tanwin? Tidak. 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 Ya, tidak berawalan al, tidak berakhiran tanwin. Ketemu lagi dengan isim. Ya. Apa nih samawatin berakhiran tanwin tidak? Iya. Berakhiran. Nah, berakhiran tanwin itu disebut namanya nakirah. Ketemu dia dengan nakirah, maka itu disebut namanya kata majemuk. Ustadz, yang disebut kata majemuk mana sih cirinya? Ya, yang sebut kata majemuk yang ini saja, yang tidak berawalan al dan tidak berakhiran tanwin. Untuk kata majemuk nanti di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya, untuk kata majemuk di dalam Al-Quran, di dalam baca kitab kuning, itu nanti sangat banyak. Hampir rata malah kata majemuk. Tinggal ya prakteknya. Ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, keinginan kami adalah bukan nilai yang 100 yang selalu dikirimkan ke grup. Tapi keinginan kami adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi habit dalam diri kita. Bagaimana kaedah-kaedah bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini menjadi habit untuk diri kita, menjadi pembiasaan dalam diri kita. Maka mau nggak mau, ya harus dengan cara mengulang.
Ya. Inilah ciri-ciri isim, ya. Kemudian prakteknya akan masuk ke video berikutnya. Ya, video berikutnya ini dia ciri-ciri isim. Nanti video ini akan dikirim, ya. Tapi sebelumnya, ya, video yang ayat 6, insya Allah nggak akan kita kirim, kita akan bahas di sini. Inna, ada nggak di kata Yasir? Ada. Ya. Ada. Ya. Kira-kira kata Yasir Kolom. kolom berapa? Kolom Dua. Ah, Kolom tiga. kolom Tiga. 3. Ya. Kolom 3 itu apa namanya? Inna wa ahtu wa Ahwatuha. ahwat. Betul. Inna wa akhwatuha. Ya, inna itu artinya inna, wa itu artinya dan, akhwat artinya saudara. saudara Inna. Berarti inna dan saudaranya. Hmm. Inna dan saudaranya. Oke. Apa saja inna wa akhwatuha itu? Maka kita nyanyikan. Ya. Inna sesungguhnya anna sesungguhnya inna sesungguhnya anna bahwasannya ka'anna seakan-akan lakinna tetapi la'alla semoga supaya laita andai kata ya Inna sesungguhnya sesungguhnya anda sesungguhnya inna sesungguhnya anda bahwasannya La'ala semoga supaya laita andai kata. Oke, baik. Itu nyanyinya sudah bagus. Ya, nanti tinggal ya diulang terus supaya apa? Supaya dia masuk ke alam bawah sadar. Kebutuhan kita adalah bagaimana kemudian semua kaedah bahasa Arab ini masuk ke alam bawah sadar kita. Ya. Baik, berikutnya setelah inna apa? Alladzina. Alladzina ada nggak di kata Yasir? Ya. Ada. Ada. Kata Yasir kolom berapa? Kolom 718 ya. Hah? Kolom 18. Kolom 18. Apa nama kolom 18? Isim mausul. Ini isim mausul. Ismun mausul. Ya betul. Namanya isim mausul. Sudah hafal belum isim mausul? Ya Allah. Insya Allah. Kita nyanyiin isim mausul. Alladzi orang yang alladzi alladzi alladzina orang yang orang yang allati allai orang-orang yang apa yang apa yang siapa yang ya. Jadi lagu yang terbaru ini kita bagi ya. Jadi alati alatani artinya orang yang alati alai orang-orang yang
gitu ya. Karena kemarin waktu rekaman nggak ketemu itu nadanya. Ya, sehingga kita ubah menjadi dua bagian. Alati alatani artinya orangnya alati alai orang-orang yang apa yang man siapa apa yang man siapa yang Nah, ya. Terus berikutnya setelah Alladzina apa? Kafaru. Kafaru. Baru. Ada nggak di kata Yasir? Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Betul. Kemudian ada nggak ciri-ciri isim berakhiran tanwin, Tidak. Tidak ada. berakhiran kasroh, Tidak Tidak. ada. berawalan al, Ya. Tidak. berawalan mamimu, Tidak. Tidak. sebelumnya kolom 1 sampai 7, Tidak ada. sebelumnya kolom berapa? Nama. Hah? Kapan? Sebelumnya kolom 18. 18. Iya, karena dia kolom 18 bukan kolom 1 sampai 7. 7. Gitu. Itulah kenapa harus kita catat. Tapi saya mau katakan ke ibunda dan ayahanda, manajemen menyatat adalah jangan ketika saya ngomong itu dicatat. Ya, selama ini biasanya kalau mau mencatat itu gurunya ngomong, kemudian dicatat apa yang diomongin guru. Enggak, ya. Jadi Manajemen mencatat itu Bagus. perhatikan dulu apa yang dijelaskan. Setelah paham apa yang dijelaskan, baru Bunda catat menurut versi masing-masing. oke. Betul. Ya, jangan saya ngomong Bunda nyatet, jangan saya nyatet Bunda nyatet. Insya Allah lupa, Insya Allah lupa. insya Allah lupa. Jadi Betul Bunda itu, adalah Ustaz. orang yang paling sering nyatet, tapi catatannya nggak masuk ke alam bawah sadar, rugi. Ya, jadi nanti bilangnya sorry ye, rugi. Gitu. Ya, jadi Oke, Ustaz. bagaimana manajemen mencatat itu? Manajemen mencatat itu adalah perhatikan apa yang dijelaskan. Setelah Bunda paham apa yang dijelaskan, tulis sesuai yang Bunda paham. Nanti di akhir baru dikonfirmasi, Ustadz maksudnya begini ya, gitu. Saya nangkepnya begini. Nah, itu baru namanya manajemen mencatat. Catat. Selama Betul, ini Ustaz. karena sekolah kita itu di sekolahan itu adalah masalah dikte, ya. Ibu gurunya nyatet apa, anak muridnya nyatet itu. Ibu gurunya gambar apa, muridnya gambar itu. Akhirnya muridnya nggak ada yang kreatif. Ya, karena apa? Karena kerjaannya mencontoh guru. Cukuplah guru itu dicontoh dari tutur katanya, selalu senyumnya, selalu wangi. Nah, cukuplah guru itu dicontoh seperti itu. Jangan nulisnya juga dicontoh gitu ya. Ininya. Nah, jadi jangan gambar, gurunya gambar apa, dia gambar itu. Gurunya nulis apa, dia nulis itu. Maka dengan seperti itu, ya, murid itu akan menjadi murid yang tidak kreatif. Nah, makanya manajemen mencatat kalau bisa catat setelah kita paham. Ya, nanti di akhir baru dikonfirmasi. Nah, berarti ini bukan bukan kata Yasir dan juga bukan isim karena tidak ada ciri-cirinya. Berarti kalau begitu pelajaran berikutnya namanya fiil. Tapi nanti fiil akan kita bahas. Berikutnya sawaun. Apa ini sawaun? Isim. Dari mana kita tahu isim? Akhiran. Ada Tanwin. Terakhiran tanwin. Tanwin. Betul.
Baru dinyanyiin. Mari mengenal cirinya isim akhiran tanwin akhiran kasroh berawalan al juga mamimu awali lob 1 sampai 7 menunjukkan arti nama berwazan fa'ilun kata majemuk atau idhofah itulah ciri akhirnya. Kita ulang ya. Mari mengenal cirinya Isim akhiran tanwin kasroh berawalan juga mami manu awali satu sampai 7 menunjukkan arti nama berwajah fa'ilun kata majemuk idhofah itulah ciri akhirnya. Ingat, nyanyinya jangan pakai otak kiri saja. Harus pakai otak kanan. Ustadz, nyanyi pakai otak kiri gimana? Nyanyinya sambil melotot aja. Coba dong nyanyinya sambil senyum. Ya, Oke. tidak akan masuk ke alam bawah sadar kita kalau nyanyinya sambil melotot aja. Harus diikuti dengan senyumannya. Dengan goyang ya Ustaz ya. Gimana Pak Oni? Dengan bergoyang. Iya, Dengan boleh goyang kepala. Ya, mari Pakai irama. Ya. Jangan kemudian nyanyinya mari mengenal dirinya. Berawalan al juga Mamimu di awal kolom 1 sampai 7 menunjukkan arti nama berwajah fa'ilun kata majemuk atau idhofah itulah ciri akhirnya. cirinya isim. Itulah ciri akhirnya. Oh, itu Akhirnya. Nah, akhirnya. jadi sudah nyanyinya itu jangan jadi beban. Ya, kalau bisa ya sambil bergoyang boleh. Ya. Ustadz, bergoyang kan aurat. Aurat kalau dilihat orang. Kalau sendirian aja di kamar nggak ada auratnya. Ya. Jadi kalau sendirian di kamar, sendirian di dapur, ya nggak ada apanya hukum auratnya. Maka kemudian ya kalau bisa nyanyinya sendirian di kamar, gitu ya. Ininya atau sambil ngajarin cucu boleh. Kan kalau ngajari cucu nggak sambil marah-marah kan? Terus berikutnya setelah sawaun itu ada alaihim. Alaihim ada berapa? Ada dua kata. Ada 2. Apa saja? Ala Ada ala, ada him. Sekarang ala ada nggak di kata Yasir? Ya. Ada. Kolom berapa? Ala kolom 7. Kolom 7. Berarti nyebutnya adalah ala KY7. Itu namanya adalah kata Yasir kolom 7. Apa namanya? Namanya harful jar. Garim. Namanya adalah harfu jarrin. Apa?
Harfu jar. Ya, namanya adalah harfu jar. Jaring. Setelah itu kita lihat lagi kolom 7-nya harfu jarin. Nah, melihat itu sedang mengaktifkan otak kiri, maka ketika melihat melotot. Tapi ketika menyanyikan dengan seperti harus pakai senyum. Ya. Tidak untuk kita kepada Allah di atas hindari di dalam dari atas sehingga Sedikit bidangan kau seperti Allah di atas menghindari di dalam sehingga kosam kita demi. Berikutnya setelah ala apa? Him. Ada kata Yasir? Ada. Jadi bebannya itu tidak disuruh ya kata Yasir apa? Him ini apa dalam kaidah bahasa Arab? Enggak. Cuman diarahkan him. Ada enggak di kata Yasir? ada. Ada. Jadi pola pikirnya itu, metodologinya itu kami arahkan. Kalau ada sebut ada, kalau tidak ya jangan disebut ada. Berarti him ada di kata Yasir. Kalau ada di kata Yasir tinggal tulis KY berapa? KY 21. Apa namanya? Isim domir mutasil. Ya, Bunda harus tahu isim domir mutasil. Enggak harus tahu artinya apa. Yang terpenting isim domir mutasil, Bunda bisa menyebutkan im itu isim domir mutasil. Kenapa? Karena kita kasih tabelnya. Nih, isim domir mutasil. Ada di tabel. Gitu, ada di tabel. Jadi dari situ Bunda langsung menyebutkan isim domir mutasil. Nah, kapan kami jelaskan isim domir mutasil itu? Ya, ketika sudah dibutuhkan. Biasanya kita belajar kalau di sekolah-sekolah, itu pertama itu pengertian. Karena wa akhwatuha itu adalah bla 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 bla. Kada wa akhwatuha itu adalah bla 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 bla. Semua yang dikasih itu pengertian-pengertian itu ternyata pada akhirnya dilupakan. Karena apa? Terlalu banyak istilah-istilah. Sekarang ya untuk untuk pengertian-pengertiannya itu akan kami sampaikan ketika sudah dibutuhkan. Berikutnya ya ada A. A ini ada nggak di kata Yasir? A ada nggak di kata Yasir? Ada. Kolom berapa? Ada. Nah, di sini atau gimana Pak Ustadz? A-nya di sini hamzah alif apa gimana? Ini dia A-nya. Tuh kan. Ya. Oh, kok beda Ustadz? Betul. Dia hanya rosamnya saja yang berbeda, Bun. Jadi kalau hamzah itulah makanya hamzah sama alif itu berbeda. Beda. Iya. Hamzah itu ya, hamzah itu ini namanya hamzah. Hamzah bisa berbadan alif, hamzah bisa berbadan waw, hamzah juga bisa berbadan ya. Iya. Jadi alif waw ya yang sering disebut nanti namanya adalah huruf ilah.
Iya. Hilangan. ya, Iya. itu bisa menjadi badan si hamzah. Ya, tapi boleh juga kemudian dalam penulisan hamzah itu tidak punya badan, sendiri aja dia. Ya. Gitu. Makanya beda hamzah sama alif. Alif. If. Alif waw ya ini huruf mad, Ya. ya, huruf Mad. mad. Dalam istilah apa? Dalam istilah nahu nanti dia masuknya huruf ilah. Tapi ini adalah huruf mad. Kalau hamzah dia berdiri sendiri. Maka nanti ada namanya hamzah, hamzah wasol, ada namanya hamzah Kotok. ya kotok ya. Iya. Hamzah qat'i, hamzah kotok gitu. Hamzah wasol, hamzah kotok. Nah, maka hamzah bisa berbadan alif, bisa berbadan waw, bisa berbadan ya. Ya. Namanya adalah huruf mad. Mad. Sementara hamzah juga bisa tidak punya badan. Nah, di sini hamzahnya tidak punya badan. Yang di sini hamzahnya punya badan. Nah, nanti kalau dalam pelajaran Quran namanya belajar rosam nanti ya. Belajar rosam, belajar penulisan. Jadi ada beberapa ya kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ini dia penulisannya dalam bentuk rosam. Contoh, umpamanya as-sholat. Ya. As-sholat itu tulisannya begini, atau kemudian penulisannya begini. Mana yang benar? Yang atas. Mas. Hah? Yang atas. Dua. Yang dua, nomor dua maksudnya. Nomor satu. Satu. Hah? Jawabannya yang satu, nomor satu. Ini Saya maksud, nomor dua. ini maksudnya. Ya. Betul. Ya, bukan ini. Bukan. Kalau saya yang itu. Dua-duanya benar, bacanya sholat. Tapi kalau kemudian rosam dalam Quran itu penulisan sholat dia tidak pakai alif, tapi pakai waw. Oh, di situ bedanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab boleh kata sholat itu pakai alif. Tapi kalau nulis Quran tidak boleh. Ini yang namanya rosam. Oh. Jadi nggak boleh diubah kalau dalam penulisan penulisan Al-Quran. Maka coba Bunda buka Al-Quran yang sholat pasti kemudian semua pakai waw. Ya. Ya. Karena apa? Karena dia namanya rosam. Rosam itu kayak gambar, ya. Maka coba ya, ada nggak ya di sini ya? Nih, as-sholat nih. Pakai waw dia. Ya, penulisannya. Kelihatan? Ya. Tapi tetap pengucapannya asal ya. Tetap bacanya sila. Itu kan dia waw karena huruf rosam. Betul. Rosam. Rosam. Ya, rosam. Ya, namanya dia rosam. Sehingga ya bacaan sholat itu sama az-zakat juga gitu. Az-zakat itu begini atau kemudian penulisannya begini. Nah, ya pakai waw. Nah, itulah kita butuh nanti belajar rosamnya. Sehingga kita tahu bagaimana Quran ini sebenarnya. Nah, maka ibunda dan ayahanda masih banyak yang harus kita pelajari. Masih. Ya, ini kita baru hanya mempelajari menuju kaedah bahasa Al-Quran.
Karena yang kita tampilkan adalah istilah-istilah bahasa dalam Quran. Oke, untuk selanjutnya, insya Allah akan Bunda pelajari sendiri karena khusus untuk ayat 6 ini ya supaya saya tahu ya Bunda kerjakan sendiri ya ayat 6 Ya. ini tidak kami kasih videonya. Nanti videonya langsung di ayat ke-7 dan 8. Ya, sama yang halaman 11. Halaman 11 ini adalah latihan contoh isim, tapi kemudian nanti dikasihkan videonya supaya apa? Isimnya lebih hafal, lebih cepat. Baik, mungkin Maaf Ustadz sebelum lanjut. ya. Jadi tadi Hamzah yang tidak berbadan tadi masuknya kemana Ustadz? Ke kolom Yang di surat ayat 6 tadi. Ini kan? ayat 16. Iya. Ya, Kemana ini itu Ustadz masuknya? ini Bukan. masuknya tetap Bukan. kolom 16 al-istifham. Oh iya, oke. Baik, makasih Ustadz. Iya, Bun. Jadi masuknya ke istifham kolom 16. Walaupun dia tidak berbadan ya. Walaupun dia tidak punya badan, namanya tetap Hamzah. Ya. Berbadan alif, berbadan waw, berbadan apalagi ya, itu tergantung dari penulisannya nanti. Contoh umpamanya mana ya? Nih. Ulaika. Ini Hamzah kan? Ya. Ya kan? Ya. Tapi dia berbadan apa nih? Ya. Ya. Terus kalau yang ini Hamzah berbadan alif. Nanti insya Allah dalam pelajaran Rosam itu akan dijelaskan dalam penulisan-penulisan. Coba, kenapa ini tidak ada Hamzahnya? Itu huruf-huruf ini mau koto ya? Koto. Kenapa ini dia tidak ada Hamzahnya? Huruf apa yang lupa lagi huruf moto? Karena apa, Bun? Allah yang tahu. Apa karena termasuk huruf khawati suar, Ustaz? Enggak. Kotoah. Enggak. Karena bukan Hamzah. Alif. Orang ditanya, kenapa tidak ada Hamzahnya? Ya karena dia alif. Hamzah. Iya, betul. Dia bukan Hamzah. Dia bukan Hamzah. Kalau ditanya, ini kenapa tidak ada Hamzahnya? Karena nyebutnya karena huruf mukotoa lah, huruf Hamzah. Iya betul. Kotoan dia apa bukan itu? huruf Kotoa itu huruf yang berdiri sendiri, Bun. Ini jawabnya adalah apa? Udah apa namanya? Huruf mukotoa. Iya. Ya, mafati suhar, ya, pembukaan surat, gitu kan? Betul. Enggak, orang ini bukan huruf Jangan dia berdiri sendiri. Ya, karena dia bukan huruf Hamzah, maka nggak ada Hamzahnya. Gitu, kayak Al-Lazi itu juga ya Pak Ustadz ya? Al-Lazi. Itu berdiri sendiri juga kan? Nih, ya. Ini Al-Lazi. Al-Lazi ini Hamzah bukan? Bukan. Al-Lazi ini Hamzah, namanya Hamzah Wasol. Ya, namanya adalah Hamzah Wasol. Kenapa dia Hamzah Wasol? Karena ada wasolnya inilah maka kepala Hamzahnya nggak dimasukin. Tapi kalau kemudian ada kepala Hamzahnya, namanya Hamzah Koto. Gitu. Berarti kalau Alkitab tetap namanya adalah Hamzah.
Hamzah Hamzah wasol. juga. Semua hamzah yang al Ya. ini namanya hamzah wasol. Semua al adalah hamzah gitu ya. Wasol. Ya, Oh, hamzah wasol. hamzah Maksud wasal. hamzah wasol itu adalah apabila diawali huruf yang berharokat, maka hamzahnya tidak dianggap. Ya, itu Oh. namanya wasol. Maka jangan seperti, kan banyak tuh kan, aku bagaikan hamzah wasol, ada tapi tidak dianggap, gitu kan. Oh ya, berarti yang bil ghaibi itu juga hamzah wasal. Yang bil goibi juga ini namanya hamzah Oh, wasol. Dia ada tapi tidak dianggap. dianggap. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah huruf berharokat. Ya. Jadi itu namanya hamzah wasol. Hamzah. Baik, inilah tentang mengenal isim. Ya, mudah-mudahan dari sini masih banyak pertanyaan yang harus kita selesaikan. Akhian Per, silahkan dibuka sesi pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz atas pembahasannya, Masya Allah. Untuk Ibunda dan Ayahanda yang ingin bertanya, disilakan ya. Silakan. Oh, Ustaz, ini untuk latihan yang azimun itu kita tulis ini isim ciri-cirinya gitu ya Pak Ustaz ya? Iya, betul, Bun. Oh iya. Jadi untuk yang halaman 11, Ya. halaman 11, nanti insya Allah ada videonya. Ya, videonya kami kirimkan. Kalau ini wajib ada videonya. Ya, kami akan kirimkan videonya besok mulainya. Terus kalau yang ayat 6 ini tidak kami kirim videonya supaya kemudian Ibunda latihan sendiri di sini. Ya, nanti yang dibahas gitu ya. latihan sendiri ya, yang khusus ayat 6 ini mohon difotokan dan kemudian kirim ke grup. Oh, di foto ya. Biar saya tahu dikerjakan enggak nih. Makanya ini enggak diselesaikan nih. Ya, supaya kemudian saya tahu kira-kira dikerjakan atau karena ini pembelajarannya adalah pembelajaran online, sulit bagi kami untuk mengontrol. Yakin dan percaya bahwa cinta Qur'annya sudah ditanamkan di hati ibunda dan ayahanda. Insya Allah. Karena apa? Karena yang belajar Quran ini insya Allah mereka adalah orang-orang yang sudah ditanamkan hatinya terhadap untuk cinta Al-Quran. Ya, amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Tanya Pak. Saya Ustaz. Ya, Bun. Ini yang dari soal yang apa? Yang latihan kemarin Ustaz nomor 14. Kan itu diminta ciri-ciri isim yang bil batili. Itu jawaban yang benarnya diawali kolom 1 sampai 7. Berawalan A, berakhiran kasroh, dan berwazan fa'il. Ini yang benar nih yang mana? Kalau kasroh memang ada kasroh, cuman kalau berawalan diawali kolom 1 sampai 7 kan kayaknya enggak ya Ustadz ya? B-nya ini kolom 1 sampai 7. Ada B. Ada B. Ya. Iya. Dengan B. Kolom 1 sampai. Oh, iya. Hujarin. B-nya KI 7. Ya. Adanya di harfu jarin ya Ustadz ya? Betul, harfu jarin. Oh iya benar. Ya. Oke Ustadz. Baik. Udah paham. Kemudian yang kedua Ustadz yang nomor 16 yang hudan. Itu kan berakhiran tanwin. Apakah yang ya kosong ini berakhiran tanwin atau bagaimana Ustadz? Atau dal diambil dari kata dalnya doang? Dalnya aja. Ini yang disebut tadi rosam ya. Bunda kalau kemudian kata hudan di Al-Quran itu nggak ada katanya hudyun gitu, nggak ada. Hudyan gitu nggak ada. Semua hudyin itu nggak ada. Pasti kata hudan itu cuma satu, yaitu hudan saja.
Gitu. Ini Jadi namanya isim, Ustaz. Termasuk isim. Isim. Karena berakhiran an. Iya, tanwin. betul. Jadi ianya diabaikan. Ianya Ya, diabaikan. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Pak Ustadz, mau tanya dong Pak Ustadz. Iya, Bunda Risma. Maaf yang saya nggak buka video. Pak, itu kan yang idofa, Bapak kan bilangnya seharusnya kan nakiroh itu tanwin. Betul. Tapi untuk idofa, nakirohnya tidak tanwin. Sekarang apa bedanya tanwin dengan tidak tanwin nakirohnya? Oke. Apa bedanya nakiroh yang tidak? Kan harusnya di situ katanya nakiroh yang tidak tanwin ya Pak ya. Betul. Nah, sedangkan mestinya kan nakiroh itu tanwin. Nah, sekarang untuk yang idofa ini kan tidak tanwin. Bedanya apa? Tanwin dan tidak tanwin, Pak. Udah berangkat ya? Ini dia ya. Ini kelihatan ya, Bun? Ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini dipisah, maka bacanya menjadi sab'un samawatun gitu ya. Ya. Karena apa? Karena ini nakiroh, tidak berawalan al kan? Ya. Ya. Namun karena posisinya dia menjadi idofa, maka dia hukumnya tidak boleh tanwin. Sehingga bacanya adalah sab'un. Nah, kenapa dia tidak tanwin? Karena posisinya menjadi idofa. Kalau kemudian dia tidak idofa, maka ini bacanya sab'un, nggak boleh sab'un. Ya, ketika dia menjadi idofa, maka yang tadinya tanwin dia menjadi tidak tanwin. Cirinya begitu. Ya, cirinya begitu. Tamawatin, ini tanwin bukan? Ya. Tanwin berarti dia tidak idofa, dia tetap posisinya adalah nakiroh. Nah, sehingga yang disebut adalah kata majemuk tadi, ya, cirinya adalah seperti ini saja. Dia nakiroh tapi tidak tanwin. Karena nakiroh itu ya harus tanwin. Ketika nakiroh tidak tanwin, maka namanya adalah idofa. Mudhof dia, betul. Nah, itu perbedaan antara yang tanwin dan tidak tanwin. Makasih, Pak. Iya, Bun. Baik. Kira-kira ada lagi yang untuk isim ini? Jadi Ustaz. Ya, iya, Pak. Iya, untuk konfirmasi aja Ustaz. Satu kata itu jadi memungkinkan bisa terdiri dari dua ciri ya, ciri isim ya. Gimana, Pak? Satu kata bisa saja berisi dua ciri gitu, bisa memungkinkan gitu ya Ustaz ya. Saya belum nangkep nih Pak. Gimana Pak? Ya, satu kata di isim itu bisa dilihat mungkin terdiri dari dua ciri, ada dua ciri di dalamnya gitu. Oh iya betul. Bisa saja saat isim itu memiliki dua ciri, memiliki tiga ciri, memiliki empat ciri Pak. Oke. Ya. Kayak tadi betul, kayak bilbatili ya. Bilbatili. Ya, bilbatili. Nah, ciri pertama adalah berakhiran kasroh. Ciri kedua berawalan al. Kolom 1 sampai 7. Ciri ketiga adalah berwajan fa'il. Ciri keempat adalah kait 1 sampai 7. Nah, jadi ada 4. Boleh Pak. Kalau 1 saja dia ada cirinya sudah isim. Kalau 4 berarti pasti isim. Ya. Ya, pakai pasti dia.
Pasti isim. Baik, alhamdulillah. Terus berikutnya. Lupa Ustaz mau nanya tadi apa ya? Iya Bunda Retno. Lupa Ustaz mau nanya tadi. Tadi karena suaranya nggak keluar Ustaz, jadi lupa deh. Aduh. Ustaz saya bertanya. Iya Bunda Ratna. Alif lam itu harus di awal kata. Kalau minas sama itu ada alif lam di tengah. Oh iya betul. Ini ya. Apakah itu juga termasuk ciri dari isim? Minas sama i gini ya. Ya. Minas sama i. Bunda, minas sama i ini terdiri dari dua kata. Ada min, ada asama. Asama. Ya, jadi minas sama itu terdiri dari dua kata. Ada min, ada asama. Ya. Kalau kita ambil asamanya saja, maka alnya menjadi di awal. Oh, ya. Gitu ya. Tapi kalau minas sama ini berarti cirinya adalah berakhiran kasroh, berawalan al, kemudian min ini kayak itu 7. Berarti awali kolom 1 sampai tuh. Iya, 1 sampai 7. Ya Ustaz. Itulah kenapa kita belajarnya harus per kata ya. Supaya bisa menentukan. Ya Ustaz. Baik Bun. Sama-sama Bunda. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi untuk kata yasir dan isim, mudah-mudahan ini bisa terus diulang-ulang, dihafal, dia masuk ke alam bawah sadar. Saya harus tekankan kembali kepada ibunda dan ayahanda, keinginan kami adalah Qur'annya menjadi habit, Qur'annya menjadi kebiasaan, Qur'annya menjadi bagian dari kehidupan kita. Kan ada yang bilang begini, kalau ada tanda, kalau kemudian orang itu diajak ngobrol sama Allah, ciri-cirinya adalah tak mau baca Quran. Gitu. Kalau Quran ini adalah firman Allah, firman itu artinya perkataan-perkataan Allah. Kalau kemudian kita nggak mau baca Quran, itu artinya Allah lagi nggak mau ngobrol sama kita. Kalau Allah nggak mau ngobrol sama kita, kira-kira yang rugi siapa? Ya. Kita dong. Kita. Coba dicuekin. Dicuekin temen aja sakitnya bagaimana, apalagi dicuekin Allah. Makanya tanda-tanda kalau orang itu dibuat pengen langsung jadi temennya Allah, ingin jadi teman ngobrolnya Allah, yaitu adalah mereka yang setiap hari baca Al-Quran. Maka siapa di antara kita yang menemani ngobrolnya Allah? Wah, semua. Karena semua mau menjadi teman ngobrolnya Allah, maka tiap harilah baca Quran. Ya, Ustadz, saya bisa bacanya 5 menit, enggak apa-apa. Berarti ngobrolnya cuma 5 menit. Berarti tipe yang kemudian kalau penting ngobrol, kalau nggak penting nggak ngobrol. Gitu. Ada yang tipenya ngobrol aja sampai nggak tahu apa yang diobrolin. Gitu ya. Berarti kemudian baca Quran terus, tapi nggak mau belajar terjemahnya. Itu bagaikan orang yang ngobrol terus, tapi kemudian dia nggak tahu apa yang diobrolin. Nah, sehingga butuhlah dia belajar terjemah Al-Quran. Tapi ada juga ngobrolnya sudah pakai mantik dia. Ya, ngobrolnya sudah pakai mantik.
Nah, itu bagi mereka yang belajar Qur'annya sudah pakai terjemah dan sudah pakai kaidah bahasa Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi tingkatan kita ngobrol pada Allahnya itu tergantung masing-masing. Ada yang baca Quran 24 jam itu baca Qurannya kurang lebih 10 jam. Para hafiz itu yang hafal Quran itu biasanya begitu. Tapi dia ngapal aja, nggak tahu artinya. Itu ibarat orang yang ngobrol terus, tapi kemudian nggak tahu apa yang diobrolin. Kira-kira ada yang nyangkut nggak kalau begitu? Ya, ada, tapi sedikit. Cuman kayaknya sepintas ya. Sepintas. Sadar dia. Berharap ya satu ayat kita pahami, kemudian kita tadaburi. Coba ya, kalau saya mau katakan kepada Ibunda, di sini kemudian Ar-Rahman, kemudian Allamal Quran. Mengajar Quran. Ya, artinya adalah Ar-Rahman artinya apa? Yang Maha Pengasih. Alama artinya dia telah mengajarkan. Dia mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau orang yang kemudian ngobrolnya sepintas saja, dia cuma Ar-Rahman Allamal Quran. Tapi kalau orang yang kemudian ngobrol terus, dia diulang-ulang Ar-Rahman Allamal Quran, Ar-Rahman Allamal Quran, Ar-Rahman Allamal Quran. Itu ngobrol terus dia. Bagus. Tapi ada juga orang yang ngobrolnya itu Ar-Rahman Allamal Quran. Dia tanya, kenapa pakai Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Kenapa kok tidak pakai Al-Alim? Yang Maha mengetahui. Allah kan mengetahui. Padahal di sini disebutnya dia telah mengajarkan. Seharusnya syarat untuk mengajar itu adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Tetapi kenapa Allah tidak pakai Al-Alim, tetapi Allah pakai Ar-Rahman? Nah, itu ada tipe orang yang kalau lagi ngobrol begitu, dia mempermasalahkan, apa ya, kok Allah pakainya Rahman ya? Kok nggak pakai Al-Alim ya? Nah, kalau sudah seperti itu namanya tadabbur Quran. Jadi kita ngajinya itu meningkat. Sehingga kemudian, kenapa ya Allah kok nggak pakai Al-Alim? Karena apa? Dalam mengajarkan itu kita pakai rumusan, tidak usah tampilkan kepintaran di hadapan murid, cukup jadikan muridnya pintar. Ya, jadi prinsip guru metode Yasir itu adalah tidak usah tunjukkan kepintaran di hadapan murid, tapi jadikanlah muridnya pintar. Maka tidak ada Al-Alim di sini, yang ada Ar-Rahman. Tunjukkan kasih sayang seorang guru. Ya. Bahwa Allah mengajarkan Al-Quran dengan sifat Rahmannya. Dikasih tahu ini Hamzah wasol, dia bilang alif. Dikasih tahu ini alif, dia bilang hamzah. Ya, hanya penuh Ar-Rahman inilah yang bisa menerima murid-murid yang seperti itu. Tapi kalau ada guru yang kemudian memakai Al-Alim, maka kerjaannya nyalahin murid terus. Muridnya bilang hamzah wasol, salah. Hamzah kotok, salah. Hamzah saja salah. Alif saja salah. Nah, sekarang ya perlulah kita kalau ngajar nanti ke depannya, ibunda dan ayahanda mengajar, jangan pakai Al-Alim, tapi pakailah Ar-Rahman.
Kalau sudah seperti itu berarti ibunda dan ayahanda mengamalkan Ar-Rahman Allamal Quran. Kalau sudah seperti itu tahapannya, maka akan muncul generasi Quran. Harapan kita ke depannya begitu ya. Insyaallah. Jadi tadabbur Qurannya kalau bisa berlanjut. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada dan sedikit dan. Iya, Ustaz. Pak, gimana? Ini karena saya kelemahan bahasa dan kekurangan bahasa, dan boleh tanya dan? Boleh. Iya, ini masalah isim damir ini. Ini di hum dan kum ini Iya. artinya bermakna jamak semuanya, mereka dan kalian. Jadi hum bermakna mereka semua, kum kalian semua. Jadi perbedaan mereka semua dan kalian semua ini apa dan? Gimana? Ini perbedaan hum dan kum ini mereka semua, kum kalian semua. Jadi perbedaan mereka dan kalian semua ini apa dah? Kalau kum untuk lawan bicara. Lawan bicara itu berarti orang kedua. Kita ikut dibicara, kita ikut. Kalau hum berdua. Itu adalah orang ketiga. Ya, orang ketiga. Jadi kalau kum kalian berarti orang kedua, lawan bicara kita. Sehingga kalau kakumakum ini itu lawan bicara. Itu lawan bicara. Kuna ini juga namanya lawan bicara. Sehingga karena kita sudah tahu, ini berlanjut ya, ketika kalau kita sudah tahu bahwa kaki, kuma, kum, kuna ini adalah lawan bicara, kita akan memahami bahwa makna zalika, lawan bicaranya mana? Zalika di depannya. Berapa orang? Satu orang. Berarti kalau begitu kita ngomongnya dengan satu orang. Berdua ya Ustaz ya. Kita ngomongnya kepada satu orang. Gimana kalau zalikuma? Bertiga atau lebih dari 3. Berarti ini 2 orang. Kuma. Dua orang. Bagaimana kalau zalikum? Nah, itu ya 3. Lawan bicaranya kum, berarti ini lebih dari 2. Nah, karena kita sudah belajar nih, karena ditanya tadi sama Pak Sudan, ya kan? Ditanya kemudian apa bedanya, ya? Kalau yang ka kumakum ki kumakuna itu lawan bicara. Kalau ka lawan bicaranya 1 orang, kalau kuma 2 orang, kalau kum itu jamak. Sehingga ketika nanti di dalam Al-Quran itu ketemu zalika, itu berarti lawan bicaranya 1 orang. Kalau nanti kemudian di Quran itu ketemu zalikuma, berarti itu lawan bicaranya 2. Lebih dari 2 orang. 2 orang. Kalau zalikum baru itu lebih dari 2. Lebih dari 2. Karena kalian, iya. Ya. Gitu. Bagaimana dengan mereka, Ustaz? Ya, mereka berarti orang ketiga. Biasanya kalau mereka itu menceritakan keadaan orang ketiga, karena orang ketiga itu nggak bisa menjadi lawan bicara. Orang kedua lah yang menjadi lawan bicara. Perbedaannya hanya di orang kedua dan orang ketiga. Dalam bahasa Arabnya orang kedua itu namanya mukhatab, orang ketiga itu namanya goib.
Jadi ada goib, ada mukhotob. Nah, perbedaannya begitu. Ya. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Ya Ustaz. Iya, Bun. Ustaz. Nah, kalau yang hum ya sama huna bedanya di mana? Laki perempuan. Betul, laki perempuan. Sebenarnya huna ini ada nun tasdid ya. Ya. Nun tasdid ini maknanya adalah khusus perempuan. Wanita, ya. Ya, khusus perempuan, yang perempuan. Kalau mim ini namanya adalah jamak. Tidak ada khusus laki-laki, tapi jamak. Halo? Jadi yang punya kekhususan itu seharusnya cuma perempuan. Jadi kalau toilet ada khusus laki-laki itu sebenarnya salah. Ya. Toilet itu seharusnya hanya ada khusus perempuan. Laki-laki mah bisa di mana aja. Apa? Laki-laki mah bisa penting di mana aja, Pak Ustadz. Kalau laki-laki justru karena ada khusus perempuan nggak boleh masuk ke perempuan, Bun. Karena khusus itu adalah perempuan. Kalau laki-laki bisa di mana aja itu salah sebenarnya. Ya, karena dia tidak masuk ke perempuan. Justru perempuan yang bisa masuk di mana-mana saja. Nggak bisa juga Pak Ustadz kalau ke toilet perempuan masuk ke kamar. Contoh umpamanya perempuan masuk ke kamar mandi yang umum oleh. Contoh umpamanya ada 2 orang. 2 orangnya laki-laki, 1 orangnya perempuan. Ini pakai huna atau pakai hum? Pakai hum Ustaz. Apa? Hum. Pakai hum. Ya. Umpamanya ada 2 perempuan, ada 1 laki-laki. Pakai huna atau hum? Huna. Masih hum Ustaz. Jamak Ustaz. Hum. Pakai hum. Karena apa? Karena ada laki-lakinya. Oh. Bukan karena jamak Ustaz. Bukan karena mereka itu berbanyak. Lebih dari satu. Banyak, tetapi banyaknya itu ada perempuan, ada laki-laki. Contoh lagi umpamanya ada 18 perempuan. 1 laki-laki. Pakai huna atau hum? Oh, jadi hum ya. Karena laki-laki hum. Masih hum. Tapi kalau di sini ada 18 perempuan tanpa laki-laki, barulah pakai huna. Makanya saya katakan nun yang bertasdid itu diperuntukkan khusus perempuan, nggak boleh ada satupun laki-laki. Iya. Jadi kalau bisa yang khusus itu adalah perempuan. Wajar kalau kemudian kereta yang ada di Jakarta itu ada khusus perempuan. Gerbong perempuan, iya. Iya, sehingga satpam yang laki-laki pun nggak boleh masuk seharusnya. Oh. Ya, satpam yang laki-laki pun tidak boleh masuk karena dia khusus perempuan. Besok deh Ustaz kalau naik kereta lagi saya bilangin satpamnya. Itulah makna namanya. Kalau satpam laki-laki boleh masuk di gerbong kereta perempuan, berarti nggak khusus itu. Iya, ya Ustaz. Nah, itulah cara menjaga, Islam itu cara menjaga untuk wanita. Jadi wanita itu dalam Islam itu sangat dijaga. Kekhususannya itu dijaga. Jadi dia Pak Sudanan ya, untuk hum dan kum itu yang satunya orang ketiga, yang satunya orang kedua. Sama-sama jamak karena di sini berakhiran dengan mim sukun. Gitu. Bedanya hanya orang kedua dan orang ketiga. Baik, kira-kira ada yang nanya lagi?
Ya, Tad, jangan digeser tadi itu yang barusan, Tad. Jangan digeser. Iya, ya. Uh, Itu masalah isim damir mutasil rofa dan isim damir mutasil nasab. Itu isim damir mutasil rofa untuk menunjukkan ke muannas, untuk menunjukkan tasniah, maka diakhiri dengan alif. Betul. Ya. Sekarang yang isim damir nasab, isim damir nasab itu hu itu, Dan. Umpamanya alifnya itu han itu dikasih alif di belakangnya, apa juga bermakna tasniah, Dan? Oke, kalau yang bermakna tasniah berarti makna dua ya, Pak? Iya. Makna dua. Untuk makna dua, kalau yang rofa ini alif, betul? Iya. Ya, untuk yang makna dua nasab dan jer ini posisinya di sini. Ada alifnya, ada ini alifnya nih. Itu namanya tasniah, menunjukkan makna dua. Sama-sama alif, namanya alif tasniah itu. Ya, begitu juga yang untuk mu'annas. Nih, mu'annas tuh yang makna tasniah tuh nih. Tanya itu ya, ini untuk makna untuk makna mu'annas ya, alifnya ini makna tasniah, ini makna tasniah, ini makna tasniah. Sama nggak? Iya. Jadi alif itu maknanya adalah makna tasniah. Jadi mau digatokkan ke jurumiyah, mau digatokkan ke alfiyah, insya Allah sama. Kenapa? Karena kami pun ngambilnya dari situ, hanya saja kami mempetakannya. Begitu. Jadi makna tasniahnya tetap alif, Pak. Ya. Makna tasniahnya itu ada di alif. Baik, kira-kira ada lagi pertanyaan? Nah, kalau belajarnya metode Yasir, insya Allah bertanya langsung dijawab. Enggak ditanya. Nah, kalau ditanya nanti kemudian ya di level berikutnya enggak. Insya Allah. Ya Ustaz, nanya dong. Iya, Bunda Enda. Gimana nih? Saya tadi kan enggak kesiangan kan ya. Lambat. Jadi tadi maksudnya kalau yang nakiroh tadi kan harus berakhiran tanwin. Betul. Nakiroh selalu berakhiran tanwin ya. Tadi ini yang dikata majemuk, berakhiran majemuk ini bilang tadi idofah tadi ya. Betul. Ya. Kata idofah juga harus berakhiran tanwin juga ya? Tidak. Oh iya, idofah nggak berakhiran tanwin ya? Iya. Terus bingung kan, Bunda Enda mau nanya apa kan? Bingung dulu. Nanti nggak konsen tadinya Pak Ustadz. Makanya Bunda Enda jangan menulis ketika saya menjelaskan. Ya, harus diperhatikan banget. Setelah paham baru dikonfirmasi. Maka manajemen menulis itu harus belajar sama Pak Oni. Pak Oni itu manajemen menulisnya bagus. Saya menjelaskan dulu, setelah paham baru ditulis, baru dikonfirmasi. Ya Ustaz. Pak Ustadz, mungkin kan saya kan baru masuk 2 kali Zoom ini ya Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz udah menerangkan sebelumnya ya. Tadi kan Pak siapa itu yang nanya itu yang kan Pak Ustadz ngomong tasniah. Saya nggak ngerti itu apa itu tasniah. Oh iya Bun, memang untuk tingkatan kita pasti tidak tahu tasniah Bun. Dan itu bukan satu kesalahan Bun. Tidak mengetahui tasniah. Kebetulan Pak Sudanan ini sekitarnya karena beliau tinggal di Madura, ya sekitarannya itu banyak pesantren. Jadi istilah-istilah itu menjadi kebiasaan, gitu. Nah, kalau kita kan tidak pesantren,
Kita pondok, ada pondok kopi, pondok kelapa, pondok indah, pondok apa semua gitu ya. Namanya pondok. Cuma bukan sekitaran pesantren. Ustaz, yang tadi disebut sama Pak siapa tadi itu tasnya itu sama dengan itu ya domir hia itu ya kalau di fiil. Bukan. Tasnia itu yang punya makna dua. Tasnia, isnani. Oh, begitu maksudnya punya makna dua. Betul. Ada umam, mereka berdua. Uma, kalian berdua. Nah, itu yang ditanya Pak Ustaz. Istilahnya namanya tasnia. Kenapa istilahnya tasnia? Karena Pak Sudanan tinggal di sekitaran pesantren. Kalau kita tinggalannya di sekitaran pondok, pondok kopi, pondok kelapa, pondok rambutan, pondok indah gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi tapi kan jadi tahu juga Pak Ustadz ya, bagus juga itu bertanya kan jadi gitu. Kan apa itu kan kalau kita perhatiin kok ini ada istilah baru atau apa, karena saya sih ya bukan orang pesantren ya itu tadi, jadi saya daripada saya mikir-mikir sendiri Pak Ustadz, saya mikir sendiri apa gitu kan, apa gitu tasnia kan jadi pikiran terus gitu tasnia apa gitu. Betul. Nanti ketika i'rab, insya Allah itu akan muncul, Bun. Oh begitu ya. Kalau ketika nanti sampai i'rab, Bunda akan muncul itu al-alifu makna isnain, nanti ada muncul. Ya. Insya Allah, sabar ya, Bun. Iya, apa-apa. Terima kasih. Jadi istilah-istilah pesantren insya Allah nanti akan muncul. Sekarang masih istilah pondok kopi, pondok kelapa gitu ya. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita tutup dengan doa. Ya, tidak terasa waktunya sudah menuju jam 8. Ya, mudah-mudahan ibunda dan ayahanda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-haziniyakullaha al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah. Laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Duhai Allah, terima kasih banyak ya Allah. Engkau telah limpahkan kesehatan untuk kami. Engkau telah pilih kami menjadi hamba-Mu yang peduli dengan Al-Quran. Amin. Terima kasih ya Allah. Engkau telah pilih kami menjadi hamba-Mu yang selalu bersujud kepadamu ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan umur yang panjang. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan kebaikan untuk kami. Terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan kami keturunan-keturunan yang baik. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Engkau telah pilih kami menjadi hamba-Mu yang selalu memiliki rasa senang bila belajar Al-Quran. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, jangan pernah cabut kenikmatan itu dari diri kami ya Allah. Sekiranya Engkau mencabut kenikmatan cinta terhadap Al-Quran, sesungguhnya Engkau berniat dan menginginkan kami ini jauh dari Engkau ya Rabb. Ya Rabb, jangan tinggalkan kami dalam kemiskinan. Jangan tinggalkan kami dalam kebodohan. Jangan tinggalkan kami dalam kekafiran. Jangan pernah tinggalkan kami dalam keadaan menderita ya Rabb. Engkaulah satu-satunya zat yang bisa memenuhi
Engkaulah satu-satunya zat yang bisa memberikan harapan kepada kami. Izinkan kami ya Rob menjadi hamba-Mu yang selalu bersujud kepadamu. Amin. Kami ya Rob menjadi hamba-Mu yang selalu meminta kepadamu. Izinkan kami ya Rob menjadi hamba-Mu yang selalu memberikan manfaat untuk orang lain ya Rob. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob, jangan pernah Engkau hukum kami ya Rob karena kebodohan kami, karena kezaliman kami. Jangan pernah Engkau hukum kami untuk jauh dari Al-Quran ya Rob. Izinkan kami menjadi pencinta Al-Quran. Izinkan kami menjadi penggerak Al-Quran. Izinkan kami menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dakwahum fiya subhanakallahumma tayatum fiya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibunda dan Ayahanda, insya Allah besok dan hari Ahad itu kami di pesantren membuat acara penjelajahan kata-kata dalam Al-Quran. Penjelajahan kata-kata dalam Al-Quran. Jadi kami punya aplikasi untuk menjelajah kata-kata yang ada di Al-Quran. Berapa isim makrifat dalam Al-Quran? Berapa isim nakiroh dalam Al-Quran? Berapa fi'il madi dalam Al-Quran? Berapa banyak harfu jarin dalam Al-Quran? Berapa banyak harfu atfin dalam Al-Quran? Insya Allah besok itu kami adakan di pesantren. Nah, kami berharap pesantren kami yang ada di Jatisari ini menjadi laboratorium Quran. Mohon doa dari Ibunda dan Ayahanda semua. Mudah-mudahan pesantren kami ini bisa menjadi laboratorium Quran. Anak-anak santri kami ini 24 jam itu berinteraksi terus terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Ibunda dan Ayahanda juga diberikan kesehatan sehingga kami mampu menyelesaikan kurikulum kami untuk menggali data-data Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan ini Allah ridho dan mudah-mudahan nanti bisa kami sebarluaskan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Ibunda dan Ayahanda semua. Saya undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah untuk besok ada online? Jazakillah khair Ustaz. Ustaz, untuk besok itu acaranya kan 2 hari ya. Betul. Ada online? Ada kamarnya nggak Pak Ustaz? Ada, kami siapin kamar, kami siapin penginapan, kami siapin makan. Nggak, maksud saya nanti ada itunya nggak, ada rekaman videonya atau? Oh, ada tidak, Bun. live-nya tidak Ustaz? Tidak ada, Bun. Live-nya tidak ada. Kenapa Ustaz? Rekamannya nggak ada juga Ustaz. Kalau kita nggak bisa hadir. Karena, kenapa tidak ada live-nya? Karena itu dihadirin ada 80 orang. Ada yang dari Makassar, ada yang dari seluruh Indonesia. Kemudian acara itu kenapa belum kami bisa live-kan? Karena memang perangkat untuk live kami sangat amat terbatas. Ya, selama ini kita buat live-nya itu pakai HP. Ya, HP-nya HP Akhi Anper lah gitu kan. Pak Ustaz, kalau daerah sebentar ya Bun, saya dulu ya. Kalau daerah Jatisari itu daerah masuknya tolnya tol Bekasi Barat apa Timur? Tidak, masuknya dari Jatiwarna boleh, dari Jatisari boleh. Jangan pakai di Google Bekasi. Map, Bu. Kalau pakai Google Map itu bisa, Bun. Nanti saya kasih ya apanya kalau mau hadir kita kasih Google Map-nya. Insya Allah kami siapkan penginapannya dan kami siapkan makannya. Ya, semuanya. Saya ikut dari Nia Ustaz. Iya, Bun. Yang dekat. Dari Nia. Yang dekat. Kalau yang jauh jangan Pak Sudana. Pak Ustaz, andaikan kita nggak bisa datang, kita cuma numpang ini ngirim infak boleh? Boleh, Bun. Mudah-mudahan itu memberikan berkah untuk kami semua. Udah nanti kasih nomor rekeningnya aja ya.
Baik, Akhian Per nanti ini ya, Bunda Iya, Endah. bisa aja. Terima Bisa kasih aja. banyak ya Bunda. Ya. Sekalian dengan kamusnya itu, kamus Al-Quran, Tat. Kamus Al-Quran itu nanti dia di dalam bentuk aplikasi. Kamus Al-Quran kami tinggal launching aplikasinya. Nanti insya Allah Kamus Al-Quran Bunda dulu yang akan merasakan. Grup ini dulu yang akan merasakan Kamus Al-Quran online-nya. Ya. Jadi Semuanya, aplikasi, Tat, yang ada di dalam Al-Quran, Tat. betul semuanya. Mau Ustaz. Iya Bun, nanti kalau udah pelajarannya udah sampai fiil, sudah sampai mujarab, Ibunda pasti kita kasih semuanya. Ya, Jadi kita Lengkap, Tat. download di lengkap. aplikasi. Kita download. Jadi download berarti. Download di HP. Nanti kami kasih linknya Bun. Belum kami Oke. aplikasiin karena nanti aplikasinya itu akan bersamaan dengan launching. Oke. Sebenarnya enaknya sih enak aja sebenarnya ya. Cuman 2 hari nih. Enggak, Gini, Marah. rekamannya juga nggak ada ya Ustadz ya, besok itu ya Ustadz. Gimana Bunda Ita? Rekaman yang untuk acara besok Iya, itu kalau live-nya nggak ada rekamannya juga ya. Oh Kalau iya, kita nggak bisa hadir. rekamannya kalau rekaman mudah-mudahan bisa kami edit. buat, tapi ala kadarnya memang karena perangkat-perangkat kita lagi benar-benar sangat terbatas gitu ya. Karena itu 2 hari full itu sampai malam ya. Jadi pesantren memfasilitasin untuk makan dan tempat tidurnya semuanya sehingga acara ini bisa berjalan. Kalau tidak ada yang memfasilitasin itu, terkadang acaranya jalannya susah. Gitu. Karena ini adalah penting untuk data Al-Quran. Ya, dari situ nanti kita bisa tadabbur Quran. Berapa kali Ar-Rahman disebutkan dalam Quran? Ar-Rahman itu bersanding dengan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ra'uf, Rahim. Ya, nanti di situ semua akan tadabbur Qurannya. Insya Allah bisa di situ. Tapi Pak Ustadz, bapaknya ditinggalin. Wah, nggak bisa kayaknya Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti kami akan adakan lagi. Ini karena ini perkumpulan trainer-trainer ya. Oh, ini untuk Sehingga trainer ya. trainer-trainernya banyak kumpul. Kami akan buat program supaya nanti Ibunda juga bisa mengikuti pencarian data itu. Insya Allah lebih mudah. Ya, insya Allah lebih mudah. Kami akan cari solusi bagaimana kemudian kita interaksi Quran terus-menerus. Ya Ustaz. Makasih ya Pak Ustadz. Cuman sayang ada bapaknya nggak bisa ikut. Nggak bisa. Saya pun pengen belajar ini tengok. Pak Ustadz. Ya pasti Ustadz lupa. Baik Bunda ya, sampai sini ya. Saya kembalikan kepada Akhian Per. Tafadhol Akhian Per. Ya, Pak Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Baik Ibunda dan Ayahanda, terima kasih telah hadir menyimak pada pertemuan ini. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda Ayahanda atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Sampai bertemu kembali di Jumat depan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz semuanya. Selamat istirahat.